warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim annamsi man sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratina bil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li bitikramana khususan khasatan ila musannaf adza kitab akam janais sa Muhammad Ali Mursyidi bin Rahmat Adamawi Jami Talamidi wa masyikhina wa mu'alif kitab allati ta'alamna wa lamna sanatan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita teruskan pengajian kita hari ini, yaitu kitab Ahkamul Janaiz, yang mana untuk hari ini masih akan meneruskan pembahasan tentang bab mengkafani jenazah, yaitu halaman 24. Fa'lam yujad ahadun talzamuhu ila akhirih ya. Mari kita mulai. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Fa'lam yujad mongko lamun ora den temu. Fa'lam yujad mongko lamun ora den temu sabahadun wong suci. Sabahadun wong suci talzamuhu kang wajib ing ahad. Talzamu kang wajib ing ahad apa nafaqatul mayyiti, nafaqai mayit. Apa nafaqatul mayyiti, nafaqai mayit. Fan nafaqatu takfinihi. Fan nafaqatu takfinihi mongko utawi angkose ngulesi mayit. Fan nafaqatu takfinihi mongko utawi angkose ngulesi mayit. Wa tajhizihi lan angkose mulasara mayit. Wa tajhizihi lan angkose mulasara mayit. Iku min baitil mali. Iku min baitil mali saking baitul mal. Iku min baitil mali saking baitul mal. In wujida lamun den temu apa baitul mal. In wujida lamun den temu apa baitul mal. Wa ila lan namun ora wujida. Wa ila lan namun ora wujida. Fala jamaatil muslimina mongko wajib ing ngatasi golongane pira-pira wong Islam. Al-mustatina pira-pira kang kuwasa. Al-mustatina pira-pira kang kuwasa. Kemarin dikatakan bahwasanya masalah biaya mengkafani jenazah dan juga biaya merawat jenazah tersebut
baik dari masalah membawa jenazah ke kuburan atau biaya mengubur mayit dan lain sebagainya, itu nanti diambilkan dari harta peninggalan mayit itu. Maksudnya yaitu harta yang murni milik mayit, bukan harta yang masih ada hubungan dengan orang lain. Harta yang masih ada hubungan hak dengan orang lain, semisal yaitu harta gadean. Kalau di dalam harta mayit ini ada haknya orang lain, semisal itu ada harta gadean orang lain, maka tidak dibolehkan dikeluarkan untuk membiayai ongkos perawatan jenazah dan juga mengkafani jenazah. Jadi intinya harta peninggalan mayit yang murni milik mayit tersebut, bukan ada campuran dari harta orang lain. Dan masalah biaya perawatan jenazah termasuk mengkafani jenazah ini harus didahulukan. Didahulukan diambil dari harta peninggalan mayit sebelum membayar hutang-hutangnya mayit, baik hutang kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Nah, setelah harta tinggalan mayit ini diambil untuk biaya pengkafanan mayit, biaya untuk mengurus jenazah tadi, nanti baru diambil lagi harta peninggalan mayit tadi untuk membayar hutang-hutangnya mayit, baik hutang kepada manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hutang kepada Allah Subhanahu wa taala semisal apa? Yaitu mungkin mayit mempunyai kafarat yang belum bayarkan, atau dia mempunyai kewajiban haji, waktunya melaksanakan haji dia belum melaksanakan. Nah, itu nanti ketika dia sudah meninggal, maka harta peninggalannya harus dikeluarkan untuk pelaksanaan ibadah haji mayit tersebut, yaitu dengan membayar orang yang sudah pernah haji untuk menghajikan jenazah tersebut. Maksudnya melakukan ibadah haji atas nama orang yang sudah meninggal tadi, yang dulu ketika masih hidup sudah mampu untuk melaksanakan haji tapi dia tidak melakukan. Itu semisal contoh hutangnya mayit kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hutangnya mayit kepada manusia, semisal si mayit ini mempunyai hutang kepada orang lain, maka ini juga harus diambilkan dari harta peninggalan si mayit itu tersendiri. Nah, setelah hutang-hutang mayit ini dibayarkan, baik hutang kepada Allah ataupun sesama, baru harta peninggalan mayit ini dikeluarkan untuk melaksanakan wasiat-wasiat si mayit. Nah, sekarang kalau mayit ini tidak mempunyai harta sama sekali, maka masalah biaya mengkafani mayit, mengurus mayit ini dibebankan kepada orang yang wajib menafkahi si mayit ketika dia masih hidup. Semisal mungkin orang tuanya, ya, mungkin dia masih dinafkahi oleh orang tuanya, maka ketika dia meninggal yang wajib mengeluarkan biaya untuk mengkafani, mengurus jenazah adalah orang tuanya. Nah, kalau orang-orang yang wajib menafkahi itu tidak ada, maka kewajiban mengkafani mayit, mengurus mayit ini biayanya ditanggungkan kepada siapa? Yaitu diambilkan dari Baitul Mal, dari Baitul Mal. Kalau memang ada Baitul Mal. Kalau negara Indonesia kan nggak ada Baitul Malnya toh. Ya biasanya yang ada Baitul Malnya yaitu negara yang Islami, negara Islam. Negara Islam itu ada Baitul Malnya. Tapi kalau Indonesia kan nggak ada Baitul Mal. Nah, kalau nggak ada Baitul Mal, maka kewajiban membiayai pengurusan jenazah termasuk mengkafani ini dibebankan kepada golongan orang-orang Islam yang mampu, maksudnya yang kaya. Jadi untuk memberikan
kafan. Kain kafan ini nanti dimintakan kepada orang-orang Islam yang kaya, atau mungkin biaya pengurusan jenazah yang lain, seperti hanya mungkin biaya menebus tanahnya, kalau memang tanah yang dibuat mengubur harus ditebus dan lain sebagainya. Nah, wa fi takfinihi lan iku ing dalem ngulesi jenazah atau mayit. Wa fi takfini lan iku ing dalem ngulesi jenazah atau mayit arba'atu aksamin utahi papat pira-pira bagian. Arba'atu aksamin utahi papat pira-pira bagian. Nama setunggal hakullahi rupane hae Allah. Hakullahi rupane hae Allah. Wawa utai hakullah. Wawa utai hakullah iku al-auratu aurat. Iku al-auratu aurat. Wa takhtalifu lan beda-beda apa aurat. Wa takhtalifu lan beda-beda apa aurat. Bedzukurati kelan sifat lanang. Bedzukurati kelan sifat lanang. Wal unusati lan wadon. Wal unusati lan wadon. Wal unusati lan wadon. Wal unusati lan wadon. Wadha utawi iki hakumlah. Wadha utawi iki hakumlah iku laya juzu ora menang. Iku laya juzu ora menang li ahadin kedhi wong suci. Li ahadin kedhi wong suci apa iskatuhu gugurake hakumlah. Apa iskatuhu gugurake hakumlah abadan ing dalem selawase. Abadan ing dalem selawase. Nomor loro wa hakul mayiti. Nomor loro wa hakul mayiti lan hake mayit. Wa hakul mayit lan hake mayit. Wa utai hakul mayit. Wa hakul mayiti lan hake mayit. Wa utai hakul mayit iku asatiru kang nutupi. Iku asatiru kang nutupi li baqiyatil badani maring sekarine badan. Waya jusulan nang. Waya jusulan nang lil mayiti kedue mayit. Lil mayiti kedue mayit apa iskatuhu gugurake hakul mayit. Kama kaya katerangan. Kama kaya katerangan kalau kang ngendikake ing ma. Kalau kang ngendikake ing ma sapa Ibnu Hajarin Ibnu Hajar. Khilafan hale nulayani. Khilafan hale nulayani Ali Ramli maring Imam Ramli. Li Ramli maring Imam Ramli. Nomor 3 wa hakul goromai. Wa hakul goromai lan hake pira-pira wong kang ngutangi. Wa hakul goromai lan hake pira-pira wong kang ngutangi.
Wa utai hakul gurama. Iku asani ules kang kaping pindho. Utawa kafan kang kaping pindho ya kena. Iku asani ules kang kaping pindho. Wa salisu lan ules kang kaping telu. Wa salisu lan ules kang kaping telu. Pada mongko utawi iki asani wasalis. Pada mongko utawi iki asani wasalis. Iku lil wuramai kedhe pira-pira kang ngutangi. Iku lil wuramai kedhe pira-pira kang ngutangi ngindal istighroki ing dalem nalikane ngentekake bondo almanu utawi nyegah minhu saking fani wasalis nomor 4 wahakul warasati lan hae pira-pira ahli waris. Wa hakul warasati lan hae pira-pira ahli waris wa ta hakul warasah. Wa ta hakul warasah iku azaidu perkara kang tambah. Iku azaidu perkara kang tambah. Ala salafi ing atase telung. Falahum mongko iku wenang kedue warasah. Iskatuhu utahe gugurake zaid. Iskatuhu utahe gugurake zaid. Kama kaya katerangan ya. Kama kaya katerangan jaa kang teka apa ma fi ta'liqatil musannifi ing dalem pira-pira komentare Kiai Musonef. Jadi masalah mengkafani mayit. Jadi kain kafannya mayit ini dibagi menjadi 4 bagian. Kain kafannya mayit ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang satu
satu ini adalah hakullah, haknya Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu aurat. Jadi masalah aurat ini wajib ditutup. Ketika ada orang meninggal, ini auratnya wajib ditutup. Ini termasuk hak Allah. Nah, masalah aurat ini berbeda-beda antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Nah, masalah hakullah ini tidak boleh seseorang menggugurkan selama-lamanya. Jadi hakullah itu harus dipenuhi. Jadi jika ada orang meninggal, ini minimal ngauratnya ini harus ditutup. Umpama kok nggak ada biaya yang untuk membelikan kain kafan, ini minimal ada kain, dicarikan kain yang bisa menutupi auratnya si mayit. Kenapa? Karena ini termasuk hakullah yang tidak boleh digugurkan sama sekali ya. Nah, yang kedua yaitu haknya mayit, kain kafan haknya mayit, yaitu kain kafan yang menutupi sebagian tubuhnya mayit, yang selain aurat. Semisal orang laki-laki itu auratnya kan mulai pusat sampai lutut toh, anggota pusat sampai lutut ya, udel ngantos dengkul toh. Itu kan auratnya wong lanang. Nah, ini kan termasuk hakullah toh. Berarti mulai pusat sampai lutut ini harus ditutup. Ini termasuk hakullah yang tidak boleh digugurkan. Nah, mulai lutut ke bawah ini kan bukan termasuk aurat bagi laki-laki. Nah, atau lutut ke atas, kalau pusat ke atas, pusar loh, udel ke atas. Ini kan juga bukan termasuk aurat. Nah, ini juga termasuk haknya mayit. Nah, ini mayit boleh menggugurkan, mungkin boleh menggugurkan semisal mungkin ada orang itu sebelum meninggal wasiat nanti kalau aku meninggal jangan kamu ulesi seluruh tubuhku, jangan kamu kafani seluruh tubuhku, tapi kafanilah auratku saja mulai pusat sampai lutut. Nah, seperti itu boleh, maksudnya boleh dilaksanakan wasiat tersebut. Karena apa? Anggota yang selain aurat ini termasuk haknya mayit. Jadi boleh mayit ini menggugurkan haknya. Seperti hanya keterangan yang diterangkan oleh Ibnu Hajar. Namun keterangan Ibnu Hajar ini berbeda dengan keterangannya Imam Romli ya. Kalau menurut Imam Romli, bahasanya satu lembar kain yang bisa menutupi seluruh tubuh mayit, karena batas minimal ini termasuk apa? Hakul mayit, hak untuk mayit. Yang tercampur di situ haknya mayit dan juga hakullah. Nah, menurut pendapat ini, jika mayit itu kok berwasiat agar ia itu dikafani dengan kain yang tidak sampai menutup seluruh tubuh, maka wasiatnya tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan. Namun kalau menurut Imam Ibnu Hajar boleh dilaksanakan ya. Itu yang nomor 2, kain kafan yang berhubungan dengan haknya mayit. Nah, yang nomor 3 yaitu kain kafan yang berhubungan dengan haknya orang-orang yang menghutangi mayit ketika masih hidup. Nah, haknya orang-orang yang menghutangi mayit ketika masih hidup itu apa? Yaitu kain kafan yang lapis nomor 2, nomor 3 ya. Jadi kalau mayit kok dikafani lebih dari 1, semisal dikafani 2 lapis. Nah, 2 lapis ini, yang 2 lapis ini haknya hurama, haknya orang-orang yang mengutangi mayit ketika masih hidup. Dan juga lapisan yang ketiga, kain kafan yang ketiga ini juga haknya hurama. Maka bagi hurama, orang yang mengutangi mayit ini dia itu boleh mencegah terhadap mayit untuk dikafani lebih dari
dari satu. Bahwa ada mayit mau dikafani dua lapis atau 3 lapis. Nah, orang yang mengutangi ini merasa hutangnya harus dibayar, hutang mayit kepadanya harus dibayar. Kalau nanti dikafani lebih dari satu, semisal 2, ini takut harta mayit ini kan habis untuk membelikan kain kafan tersebut, yang akhirnya tidak bisa membayar hutangnya kepada orang yang mengutangi tadi. Maka bagi orang yang mengutangi ini boleh mencegah, jangan kamu kafani 2 lapis, 1 saja. Karena apa? Dia masih punya hutang kepadaku. Nanti kalau kamu kafani 2 lapis atau 3 lapis, hartanya habis, dia tidak bisa membayar hutang kepadaku. Nah, seperti itu boleh, ya. Seperti itu boleh bagi orang yang pernah mengutangi si mayit tadi ketika hidupnya. Terusnya yang nomor 4 yaitu kain kafan yang berhubungan dengan hak ahli waris. Hak ahli waris si mayit. Kain kafan yang mana? Yaitu kain kafan yang melebihi dari 3 lapis. Si mayit ini mau dikafani dengan 4 lapis kain kafan, ya dah. Nah, terus lantas kok ahli warisnya itu tidak menyetujui, jangan dikafani dengan 4 lapis. Itu yang nomor 4 itu hak ahli waris. Ahli warisnya ada yang anak yatim juga, jangan dikafani lebih dari 3. Kalau memang ahli waris menghendaki seperti itu, nanti juga diamalkan, maksudnya dinggep apa yang menjadi omongan ahli waris dianggap. Nah, jadi seperti itu, seperti keterangan yang diterangkan di dalam komentar-komentarnya Kiai Musonep. Sekarang fatakfinu mongko utai ngafani. Fatakfinu mongko utai ngafani binisbati kelawan den nisbatake. Binisbati kelawan den nisbatake. Binisbati kelawan den nisbatake binisbati kelawan den nisbatake lirajuli maring wong lanang. Binisbati kelawan den nisbatake lirajuli maring wong lanang iku salasu lafaifa. Iku salasu lafaifa telu pira-pira lembar. Iku salasu lafaifa telu pira-pira lembar. Asaniat, ya. Asaniatu utai kang kaping pindho. Asaniatu utai kang kaping pindho iku ausau luwih jembar. Mesti luwih ombo. Iku ausau luwih jembar minal ula tinimbang kang pertama. Minal ula tinimbang kang pertama. Wasalisu utai kang kaping telu. Wasalisu utai kang kaping telu iku ausau luwih jembar utawa luwih ya jembar ombo. Iku asal luwih jembar minasaniati tinimbang kang kaping pindho. Minasaniati tinimbang kang kaping pindho. Watuk fanu lan den
ulesi. Wa tukfanu lan den ulesi sapa almaratu wong wadon. Sapa almaratu wong wadon bila fafataini kelawan kain rong lembar. Bila fafataini kelawan kain rong lembar. Wa izarin lan nyamping. Wa izarin lan nyamping. Wa izarin lan nyamping. Wa himarin lan kudung. Wa himarin lan kudung. Wa komisen lan klambi kurung. Wa komisen lan klambi kurung. Jadi kain kafan, membahas masalah kain kafan. Kain kafan itu kalau untuk mayat laki-laki, itu adalah 3 lapis atau 3 lembar kain yang lebar, yang mana setiap lembarnya ini bisa menutupi seluruh tubuh mayat. Ya, jadi kalau mayatnya laki-laki, kain kafannya berapa? 3 lembar. Nah, setiap satunya itu bisa menutupi seluruh tubuhnya mayat mulai dari kepala sampai kaki. Nah, kalau mayatnya ini perempuan, itu adalah 5 lapis atau 5 lembar kalau mayatnya perempuan. Nah, antara potongan 3 lembar tadi yang laki-laki ya, yang laki-laki tadi berapa? 3 lembar atau laki-laki. Nah, antara yang satu, potongan yang satu dan yang kedua, yang ketiga ini tidak sama. Yang nomor 1 itu agak sempit, agak sempit. Nah, yang nomor 2 ini agak lebar dibanding dengan yang nomor 1. Terus yang nomor 3 ini agak lebar lagi dibanding yang nomor 2. Itu ya. Jadi kalau orang laki-laki itu 3 lapis. Lapis pertama itu agak sempit. Lapis kedua agak lebar dibanding lapis yang ke-1. Lapis yang ketiga ini agak lebar lagi dibanding dengan lapis yang ke-2. Nah, kalau untuk mayat perempuan tadi saya katakan berapa lapis? 5 lapis. Nah, 5 lapis ini dengan perincian yaitu 2 lembar kain kafan, yang mana setiap lembarnya bisa menutupi seluruh tubuh mayat perempuan tadi. Ya. Terus 2 lembar ya itu tadi ya, yang lebar-lebar itu 2 lembar. Yang ketiga, lapisan yang ketiga yaitu berupa nyamping atau jarik. Nah, izar itu adalah kain yang bisa menutupi mulai dari pusar atau udel ya, atau pusatnya mayat sampai kaki. Jadi mulai pusat ini sampai kakinya mayat bisa tertutup dengan izar tersebut. Jadi izar itu adalah kain yang bisa menutupi anggotanya mayat mulai pusat sampai kaki. Nah, terus lapisan yang keempat bagi mayat perempuan yaitu khimar atau kerudung. Kain yang dibuat bentuk segitiga. Ya, segitiga. Nah, lapisan yang kelima yaitu berupa komis atau baju kurung. Nah, baju kurung itu adalah kain atau
baju yang bisa menutupi tubuhnya mayit mulai dari leher, leher ini sampai kaki, jadi intinya mayat laki-laki itu kain kafannya tiga lapis. Kalau perempuan 5 lapis dengan perincian 2 lembar, yang setiap lembarnya bisa menutupi seluruh tubuhnya mayit, dan ditambah yang nomor 3 yaitu apa? Izar atau jarik. Yang nomor 4 yaitu kerudung. Itu kain yang dibentuk segitiga. Yang kelima yaitu baju kurung. Nah, faidatun lagi. Faidatun utawi kok ana faedah. Faidatun utawi kok ana faedah. Hikmatu koni zakari. Hikmatu koni zakari utawi hikmahe anane wong lanang. Hikmatu koni zakari utawi hikmahe anane wong lanang iku yukfanu den kafani utawa den ulusi sapa zakar fi salasatin ing dalem telung lapis. Fi salasatin ing dalem telung lapis. Wal mar'ati lan wong wadon. Wal mar'ati lan wong wadon fi khamsatin ing dalem 5 lapis. Fi khamsatin ing dalem 5 lapis iku anna adama. Iku ana adama temen sedene Nabi Adam. Iku ana adama temen sedene Nabi Adam wa Hawa alan Siti Hawa iku lama khalafa ing dalem nalikane nulayani sapa Adam lan Hawa. Wa kalalan mangan atau dahar sapa Adam lan Hawa. Wa kalan dahar sapa Adam lan Hawa minasajarati sangking wit. Minasajarati sangking wit amara mongko perintah. Amara mongko perintah sapa Allahu Allah. Sapa Allah Ta'ala alimahu luhur sapa Allah. Perintah bi ikhrajihima. Bi ikhrajihima kelawan ngetokake Adam lan Hawa. Bi ikhrajihima kelawan ngetokake Adam lan Hawa. Mina jannati saking swarga. Mina jannati saking swarga. Akhire fasa kotos mongko tiba utawa ceblok. Fasa kotot mongko tiba utawa ceblok apa tijanu kulo. Apa tijanu kulo min ru'usihima. Min ru'usihima saking sirahe Adam lan Hawa. Min ru'usihima saking sirahe Adam lan Hawa. Wa khulululan ceblok apa pira-pira pepes. Wal khulululan ceblok apa pira-pira pepes an ajsadihima saking pira-pira jasate Adam lan Hawa. Pamara mongko liwat sapa Adam lan Hawa. Pamara mongko liwat sapa Adam lan Hawa ala asjari jannati ing atase pira-pira wite swarga. Ala asjari jannati ing atase pira-pira wite swarga yuridani hale ngarepake sapa Adam lan Hawa. Sajaratan ing wit. Sajaratan ing wit yastatironi hale nutupi
yastatirani hale nutupi sapa Adam lan Hawa yastatirani hale nutupi sapa Adam lan Hawa minda saking sajarah falamayuk tiyah mongko ente semangsane ora maringi falam yuktia mongko enten semangsane ora maringi apa sajarah ing Adam lan Hawa sayan ing suwi-wiji famara mongko liwatan sapa Adam lan Hawa ala sajarati tini ing atase wit tin fa'atat huma mongko maringi apa sajarutin ing Adam lan Hawa maringi samaniata orokin ing 8 pira-pira godhong samanata orokin ing 8 pira-pira godhong salah satun utai godhong kang telu iku li Adama kedue Nabi Adam wa khamsatun utai godhong kang 5 iku li Hawa kedue Siti Hawa nah famin ajli dzalika mongko saking arahe mengkono-mengkono salah satun li Adam wa khamsatun li Hawa pamen ajli dzalika mongko saking arahe mengkono-mengkono salah satun li Adam wa khamsatun li Hawa kana ana iku li rajuli kedue wong lanang apa salah satu akwanin telu pira-pira ulas walil mar'ati lan iku kedue wong wadon khamsatun apa khamsatun 5 pira-pira ulas idza mata arikalane mati sapa rajul lan imro'ah walama atot huma lan ing dalem nalikane maringi ing Adam lan Hawa apa sajaratutini wit tin tilkal auraki ing mengkono-kono pira-pira godhong kala mongko dawuh laha maring sajaratutin sapa Ar-Rabbu pangeran
Sapa Arabu pangeran Jalla Maha Agung sapa Rabb. Jalla Maha Agung sapa Rabb. Walalan Maha luhur sapa Rabb. Oleh dawuh Gusti Allah datang sajaratin ayatuha sajara ti ayatuha sajarati eling-eling wet ya ngene ayatuha sajaratan ayatuha sajarata eling-eling wet kullu asjari janati kullu asjari janati utawi saben-saben pira-pira wit swarga iku lam yuktu iku lam yuktu ora maringi apa asjarul jannah lauma maring Adam lan Hawa lauma maring Adam lan Hawa saean ing suci-suci saean ing suci-suci min araqiha sang pira-pira godhonge asjarul jannah min araqiha sanging pira-pira godhong asjarul jannah wa anta utawi sira wa anta sira iku aktae tahuma iku aktae tahuma maringi sapa sira ing Adam lan Hawa iku aktae tahuma maringi sapa sira ing Adam lan Hawa maringi tilka araka ing mengkono-kono pira-pira godhong akhire faqalat mongko matur sapa faqalat mongko matur sapa apa sajaratutin ngono faqalat mongko matur apa sajaratutin oleh matur weten mau ilahi do pangeran ingsun ilahi do pangeran ingsun wasaiti lan duh Gusti ingsun wasaiti lan duh Gusti ingsun anta utahe panjenengan iku karimun zat kang lomo iku karimun zat kang lomo tuhibu demen tuan al karima ing lomo al karima ing lomo anta ana utahe ingsun iku ahbabtu demen sapa ingsun an akuna ing yen to ana sapa ingsun iku miman saking golongane wong ahbab tahu kang demen tuan ing man akhire sakwise wit ten mengmuni ngono faqala mongko dawuh sapa Allah laha maring sajaratutin ya abasiri bunga sira fa ini mongko krana temen sedene ingsun iku jatuka ndadekake sapa ingsun ing sira abdullah sajaratin ing luwih utamane wit fi jannati ing dalam swarga wa khasastuka lan ngususake sapa ingsun ing sira
Wa khasastu kalan ngususake sapa ingsun ing sira bi salasin kelawan perkara telu. Bi salasin kelawan perkara telu. Perkara telu mang rupane apa? Haram tuka rupane ngaramake sapa ingsun ing sira. Haram tuka ngaramake sapa ingsun ing sira lan nari ing atase mlebu neraka. Lan nari ing atase mlebu neraka. Wajatuka lan dadekake sapa ingsun ing sira. Wajatuka lan dadekake sapa ingsun ing sira tak dadekne kuatan ing pikuatan. Kuatan ing pikuatan li bani Adama kedue anak turune Nabi Adam. Li bani Adama kedue anak turune Nabi Adam. Wajantu lan dadake sapa ingsun. Wajantu lan dadake sapa ingsun akfana adatil oraki ing pira-pira ulese. Wilangane pira-pira godhong. Ing pira-pira ulese wilangane pira-pira godhong. Alati atoe taha kang maringi sapa sira ing aurak di Adama maring Nabi Adam. Di Adama maring Nabi Adam wa Hawa alan Siti Hawa. Wa Hawa alan Siti Hawa. Wasatarti lan nutupi sapa sira. Wasatarti lan nutupi sapa sira biya kelawan aurat biya kelan aurata huma ing ngaurate Adam lan Hawa. Wis tutuk apa Barmawi dari Imam Barmawi. Jadi sekarang membahas tentang faedah yang mana di dalam faedah itu diterangkan tentang hikmahnya kenapa kalau mayat laki-laki itu kok dikafani dengan 3 lapis dan mayat perempuan disyariatkan dikafani dengan 5 lapis. Sama ketahui bahwasanya masalah kafan ini berhubungan erat dengan cerita atau sejarahnya Nabi Adam dan Siti Hawa ketika beliau di surga. Nah, sejarahnya ketika Nabi Adam dan Siti Hawa ini melanggar larangannya Allah, yang mana Nabi Adam itu diperbolehkan oleh Allah untuk menikmati segala kenikmatan yang ada di surga. Kecuali yaitu Nabi Adam tidak diperbolehkan oleh Allah dan juga istrinya untuk mendekati sebuah pohon. Nah, karena setan laknatullah ini tidak senang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, akhirnya iblis ini berupaya untuk menjerumuskan Nabi Adam dan Siti Hawa kepada kemaksiatan, yang akhirnya itu nanti diharapkan bisa menjadikan Siti Hawa dan Nabi Adam diturunkan dari surga oleh Allah SWT. Ringkasnya cerita, usaha yang dilakukan iblis untuk menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa supaya dia terjerumus di dalam kemaksiatan ini berhasil. Yang akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa ini melanggar larangannya Allah, yaitu tidak hanya mendekat ke pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati, bahkan justru beliau berdua memakan buah yang dari pohon tersebut. Nah, akhirnya dengan sebab itu Allah memerintahkan untuk Nabi Adam
dan Siti Hawa diturunkan dari surga. Bahkan ketika Allah ini murka kepada Nabi Adam dan Siti Hawa karena melanggar larangannya, apa yang ada di tubuh Nabi Adam dan Hawa, termasuk yaitu mahkota yang dipakai oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, ini pun terjatuh dari kepala beliau berdua. Bahkan tidak hanya mahkota, seluruh perhiasan yang ada pada Nabi Adam dan Siti Hawa pun juga lepas dari tubuhnya. Bahkan pakaian yang bisa menutup aurat seluruh tubuhnya Nabi Adam dan Siti Hawa pun juga terlepas. Tinggal tersisa yaitu ini kuku ini. Ini gambaran perkara yang menutupi seluruh tubuhnya Siti Hawa dan Nabi Adam. Tapi karena berhubung kemaksiatan yang pernah ia lakukan, akhirnya itu semua baju-bajunya lepas, tinggal yang tersisa ini kuku ini. Ini menggambarkan bahwasannya nenek moyang kita yaitu Nabi Adam dan Hawa ini pernah memakai baju surga. Nah, akhirnya karena beliau berdua ini telanjang. Akhirnya dia itu meminta bantuan atau meminta pertolongan kepada pohon-pohon yang ada di surga untuk meminta yaitu daun dari pohon tersebut dibuat untuk menutupi jasad mereka berdua. Namun setiap pohon yang dia samperi ini tidak memberikan bantuan. Beberapa pohon disamperi tidak memberi bantuan apapun, tidak memberikan daunnya kepada beliau berdua. Nah, akhirnya sampailah mereka berdua ini kepada sebuah pohon yang dinampakkan yaitu pohon tin. Nah, ketika pohon tin ini dimintai bantuan untuk memberikan daunnya, pohon ini memberikan 8 daun. Memberikan 8 daunnya, yang 3 diberikan kepada Nabi Adam untuk menutupi tubuhnya, dan yang 5 daun ini diberikan kepada Siti Hawa untuk menutupi tubuhnya. Nah, akhirnya dengan sebab pohon tin ini memberikan 8 daun kepada Nabi Adam dan juga Siti Hawa, maka disyariatkanlah bagi anak cucu Nabi Adam ketika meninggal dunia, mayat laki-laki disyariatkan untuk dikafani dengan 3 lapis kain kafan. Nah, untuk mayat perempuan disyariatkan untuk dikafani dengan 5 lapis kain kafan dengan perincian yang telah saya sebutkan tadi, ya, 2 lembar kain yang setiap lembarnya bisa menutupi seluruh tubuhnya mayit, ya. Terus ditambah lagi izar, tambah lagi gamis, ya, gamis, dan satunya lagi kerudung. Nah, akhirnya berhubung semua pohon yang ada di surga ini ketika dimintai oleh Nabi Adam dan Siti Hawa daun untuk menutup tubuh mereka berdua, tidak memberi, tapi sajaratutin, pohon tin ini dimintai seperti itu, beliau memberikan daunnya 8 daun. Akhirnya Allah berfirman atau berkata kepada pohon tin tersebut. Allah mengatakan kepada pohon tin, wahai pohon tin, setiap pohon yang ada di surga ini tidak memberikan apapun kepada Nabi Adam dan Siti Hawa untuk dibuat menutupi tubuhnya. Namun kamu malah memberikan 8 daun kepada mereka untuk menutupi tubuh mereka. Nah, akhirnya setelah Allah berkata seperti itu,
Pohon tin itu berkata, wahai Tuhanku, wahai junjunganku, Engkau sesungguhnya zat yang maha loman, yang maha karim. Engkau suka terhadap sifat karim. Maka aku ini mengendaki diriku jadilah termasuk orang-orang yang kamu cintai. Maka dengan sebab itu aku memberikan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa 8 daunku. Akhirnya setelah berkata demikian, Syajaratu tin, Allah berkata lagi kepada pohon tin tadi, yaitu kalau memang kamu seperti itu, mulai sekarang kamu berbahagialah. Aku akan menjadikan dirimu sebagai pohon yang paling utama di surga di antara pohon-pohon yang lain. Jadi pohon yang paling utama di surga itu adalah pohon tin. Dan selain itu, aku akan mengkhususkan kepadamu dengan 3 perkara. Kamu akan saya beri kekhususan 3 perkara. Pertama, kamu saya haramkan untuk masuk neraka. Kamu tidak akan saya masukkan ke neraka. Kamu akan bertempat di surga selama-lamanya. Pohon tin ya. Dan yang kedua, kekhususan yang nomor 2 yang saya peruntukkan bagimu, kamu akan saya jadikan kekuatan bagi anak cucunya Nabi Adam. Jadi ketika anak Nabi Adam ini kok memakan buah tin, dia akan menjadi kuat. Nah, yang ketiga, kemuliaan yang ketiga atau kekhususan yang nomor 3 yang saya khususkan bagimu, wahai pohon tin, dengan sebab bilangan daun yang telah kamu berikan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, maka saya syariatkan ketika anak cucu Nabi Adam ini kok meninggal dunia, saya syariatkan untuk laki-laki yaitu dikafani dengan 3 lapis kain kafan. Untuk perempuan saya syariatkan untuk dikafani dengan 5 lapis kain kafan ketika mereka sudah meninggal dunia. Itulah hikmah dibalik disyariatkannya mayat laki-laki dikafani 3 lapis kafan dan mayat perempuan dikafani dengan 5 lapis kain kafan. Terusnya faslun utai kono fasal suci. Faslun utai kono fasal suci akol kafni utai luwih sithike kafan utawa ulas. Akol kafni utai luwih sithike kafan al wajibi kang wajib al wajibi kang wajib fihi ing dalam kafan iku saubun dodot ya kang meratani apa saub al mayita ing mayit sawaon iku padha uga akana ana ta utawi ana sapa mayit akana ana ta utawi ana sapa mayit iku rajulan wong lanang amimraatun utawa wong wadon akmal kafni utawi luwih sampurnane kafan lirajuli kedhe wong lanang
iku salasul lafaifa. Iku salasul lafaifa telu pira-pira lembar utawa lapis. Iku salasul lafaifa telu pira-pira lembar utawa lapis. Bidun kang putih. Bidun kang putih. Walil mar'ati lan iku kedue wong wadon. Walil mar'ati lan iku kedue wong wadon. Al-lafafatani utawi rong lapis. Al-lafafatani utawi rong lapis. Wa izarun lan nyamping. Wa izarun lan nyamping. Wa komisun lan klambi kurung. Wa komisun lan klambi kurung. Wa khimarun lan kudung. Wa khimarun lan kudung. Fasanya ini menerangkan paling sedikitnya mengkafani mayit yang wajib itu berapa lapis. Perlu sampean ketahui bahwasanya masalah mengkafani mayit ini yang wajib ya. Baik mayat itu laki-laki ataupun perempuan, yaitu satu kain kafan yang sudah bisa menutupi seluruh tubuhnya mayit. Itu kain kafan satu yang sudah bisa menutupi seluruh tubuhnya mayit mulai dari kepala sampai kaki. Laki-laki dan perempuan sama saja ya, sama saja. Itu akol kafni. Namun untuk sempurnanya mengkafani, ini kalau memang mayatnya laki-laki, sempurnanya mengkafani ada tiga lapis. 3 lapis yang setiap lapisnya itu bisa menutupi seluruh tubuhnya mayit mulai dari kepala sampai kaki ya. Nah, sekarang kalau mayitnya itu perempuan, itu sempurnanya mengkafani adalah 5 lapis dengan perincian 2 lapis. Nah, setiap lapisnya bisa menutupi seluruh tubuhnya mayit mulai dari kepala sampai kaki ya. Nah, ditambah lagi dengan izar atau jarik atau nyamping bahasa Jawa ini ya. Terus ditambah lagi dengan baju kurung. Baju kurung apa? Yaitu kain ya. Kain yang bisa menutupi tubuhnya mayit mulai dari leher sampai kaki. Kalau nyamping tadi apa? Yaitu kain yang bisa menutupi tubuhnya mayit mulai dari pusat sampai kaki. Ditambah lagi untuk genapnya 5, yaitu ditambah apa? Kerudung, yaitu dibuatkan kain kafan yang berbentuk segitiga. Nah, itu nanti dipakaikan di kepalanya mayit perempuan tadi. Mungkin sudah banyak belum? Sudah banyak ya, sudah banyak. Ya, tambah dikit lagi deh. Faslon itu ana fasal suci. Faslon itu ana fasal suci. Fi kaifiyati takfini ing dalem nerangake carane ngulesi atau carane ngafani. Fi kaifiyati takfini ing dalem nerangake carane ngulesi utawa ngafani. Nama setunggal yudau den selake. Yudau den selake apa? Kotonon kapas.
apa qatnun kapas. Mal khonoti sartane ramuan kanggo nguwatake mayit. Mal khonoti sartane ramuan kanggo nguwatake mayit. Ala sawatail mayiti ing atase kubul lan dubure mayit. Fil mughtasali ing dalem nggon adus. Fil mughtasali ing dalem nggon adus. Watu sadu lan den taleni apa qatnun. Watu sadu lan den taleni apa qatnun. Biasa batin kelawan perban utawa blebet. Biasa batin kelawan perban utawa blebet. Liastamika supaya ngeker. Liastamika supaya ngeker. Apa qatnun ma ing perkara ala sawataini ing atase kubul lan dubur. Minal qatni saking kapas. Minal qatni saking kapas. Jadi sekarang pasalnya menerangkan cara-cara mengkafani jenazah, cara-cara mengkafani mayit. Lah, cara-cara mengkafani mayit di sini diterangkan langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu ketika mayit ini masih di tempat pemandian. Ketika mayit ini masih ada di pemandian, sebelum diangkat ke tempat pengkafanan, terlebih dulu mayit ini seluruh lubang-lubangnya termasuk jalan depan dan belakangnya ini ditutup dengan kapas. Dengan kapas yang sudah dicampuri ramuan. Ramuan ini yaitu terdiri apa? Kerian kayu cendono atau bisa juga dengan memakai daun bidara yang sudah ditumbuk halus dan juga dikasih apa? Kapur barus. Nah, kapas ini nanti ditutupkan yaitu di telinganya mayit kanan belakang. Terus ditutupkan kedua lubang hidungnya mayit. Ditutupkan lagi di mana? Yaitu di mulutnya mayit. Di mulutnya mayit. Nah, juga ditutupkan di lubang belakangnya mayit. Maksudnya itu loh, lubang bawah loh, tapi yang belakang.
Selain itu juga ditutupkan ke lubang depannya mayit. Itu langkah pertama yang dilakukan ketika mayit sudah selesai dimandikan. Nah, akan dikafani. Ya. Mungkin itu saja pengajian hari ini yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf ya. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.